Debut Bruno Tubarão di Persija, Mauricio Souza ungkap tantangan dan harapan. Maswell Souza apresiasi kerja keras tim. Belajar dari hasil imbang, fokus tatap Dewa United. Bukan Maswell atau Yance Sayuri, Fabio Calonego jadi pemain dengan poin tertinggi dalam duel Persija versus Malut United. Fakta menarik Persija Jakarta versus Malut United yang imbang 1-1, gol spektakuler hingga VAR selamatkan tim tamu. 2 kesempatan penalti gagal, Persib ditahan imbang PSIM di Super League, Bojan Hodak meradang. Halo semua, selamat datang di channel Total Liga IDN. Kali ini kita akan membagikan berita sepak bola Indonesia pilihan, dan langsung saja kita ke berita yang pertama. Debut Bruno Tubarão di Persija, Mauricio Souza ungkap tantangan dan harapan. Pemain baru Persija, Bruno Tubarão, menjalani laga debutnya pada pekan ketiga Super League 2025-2026. Pelatih Mauricio Souza memberikan komentarnya terkait performanya. Bruno datang ke Jakarta dengan rekam jejak mentereng. Ia ditempa dari kompetisi elit negeri Samba, Serie A Brasil. Kehadirannya diharapkan memberikan efek positif dalam performa Persija musim ini. Namun, karena ia baru bergabung dengan tim sekitar 4 hari, pelatih belum menempatkannya sebagai starter dengan mempertimbangkan proses adaptasi dirinya. Pada momen laga perdananya, ia turun sebagai pemain pengganti pada menit ke-62. Bruno menggantikan peran Gustavo França. Tubarão tiba pada hari Selasa. Tentu saja, dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi. Dia masuk ke pertandingan di mana kami kalah jumlah pemain. Kami harus sedikit mengubah karakteristiknya untuk membantu tim, kata Mauricio usai laga. Saya tidak ragu bahwa dia adalah pemain yang bisa bermain jauh lebih baik. Namun, kondisi pertandingan hari ini jauh lebih sulit. Jadi hari ini dia membuka tangannya untuk membantu tim dengan cara tertentu. Dia harus lebih banyak bertahan daripada menyerang, yang merupakan kekuatannya, tuturnya melanjutkan. Maswell Souza apresiasi kerja keras tim. Maswell Souza terus menunjukkan sinarnya. Terbaru, ia mencetak gol ketiganya dari 3 pertandingan dalam laga versus Malut United di Jakarta International Stadium pada Sabtu 23 Agustus 2025. Golnya ke gawang Malut United lahir dari sepakan keras kaki kiri pada menit ke-82. Gol tersebut menjadi penyama kedudukan setelah Persija tertinggal 0-1 lebih dulu pada menit ke-71. Pasca laga, Maswell hadir dalam forum konferensi pers. Ia mengatakan bahwa Persija memiliki kans besar untuk memenangkan pertandingan. Jika laga ini harus ada pemenangnya, kami pantas mendapatkannya. Karena apa yang telah kami lakukan sepanjang pertandingan layak untuk itu, bahkan dengan 1 pemain lebih sedikit. Di pertandingan ini kami tunjukkan perjuangan untuk mencapai target kami. Biarpun kurang 1 pemain di lapangan, kami tetap mendapat hasil imbang. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain di lapangan, kata Maswell. Belajar dari hasil imbang, fokus tatap Dewa United. Setelah tampil superior saat bersua Persita dan Persis, laju Persija menemui batu sandungan, yakni imbang 1-1 dengan Malut United. Bagi Persija, hanya mendapat tambahan 1 poin itu adalah sebuah undangan. Undangan untuk hadir kembali ke sesi latihan dengan kerja ekstra lagi, motivasi berlipat, dan belajar dari laga-laga sebelumnya. Seluruh elemen tim bertekad agar di setiap akhir laga selanjutnya bisa berujung dengan senyum bahagia. Terdekat, Macan Kemayoran akan menghadapi Dewa United di Banten International Stadium pada Jumat 29 Agustus 2025. Soal Dewa United, kami tahu ini pertandingan yang sangat sulit, tim yang sangat kuat, kata Mauricio Souza. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan memulai fokus untuk menghadapi Dewa United pada sesi latihan awal pekan ini. Kami akan mulai memikirkannya mulai Senin, tuturnya. Mauricio telah memiliki catatan untuk kinerja anak didiknya. Selain faktor teknis, ia menyoroti sanksi kartu merah yang didapat para pemainnya. Pada pekan kedua saat bersua Persis, Alano 5 mendapatkan kartu kuning kedua. Kala menjamu Malut United, Rio Fahmi juga mendapatkan kartu kuning kedua. Kami harus bisa lebih mengontrol emosi. Tapi, 2 kartu merah itu hal yang berbeda. Rio lebih ke teknis permainan. Dia memotong bola dan mengenai kaki lawan, ucapnya.
Bukan Maswell atau Yance Sayuri, Fabio Calonego jadi pemain dengan poin tertinggi dalam duel Persija versus Malut United. Gelandang Fabio Calonego menjadi pemain dengan poin tertinggi dalam duel Persija Jakarta versus Malut United FC. Perannya dianggap vital meski tak mencetak gol seperti Maswell Souza maupun Yance Sayuri. Pertandingan Persija versus Malut United berakhir dengan sama kuat. Kedua tim harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1. Dua gol tersebut tercipta pada babak kedua. Tepatnya setelah Persija bermain dengan 10 orang usai Ilham Rio Fahmi terkena kartu kuning kedua alias merah pada menit ke-59. Malut United FC mampu unggul lebih dulu lewat tendangan spektakuler Yance Sayuri dari jarak jauh pada menit ke-72. Namun, Persija mampu menyamakan kedudukan 10 menit kemudian lewat sepakan Maswell Souza. Menariknya, meski pertandingan berakhir sama kuat 1-1, tapi pemain yang mendapatkan rating atau poin tertinggi bukanlah Yance atau Maswell selaku pencetak gol. Berdasarkan data lapang bola, Fabio Calonego yang mendapatkan poin tertinggi. Gelandang asal Brasil itu dapat nilai 8,6 dan jadi satu-satunya pemain yang memiliki poin di atas 8. Penilaian itu tak lepas dari performa Fabio Calonego. Berperan sebagai roaming playmaker, dia bekerja keras dalam menjaga keseimbangan lini tengah Persija. Sepanjang 90 menit, Fabio Calonego tak bosan-bosannya naik untuk membantu penyerangan dan bertahan di lini tengah. Statistiknya pun lumayan karena dia melepaskan 50 operan sukses. Selain itu, Fabio Calonego juga tercatat menyumbang assist untuk Maswell. Dialah yang mengirimkan umpan silang dari sisi kanan penyerangan kepada sang pencetak gol. Meski begitu, Yance Sayuri jadi pemain terbaik dalam laga ini versi Super League 2025-2026. Fakta menarik Persija Jakarta versus Malut United yang imbang 1-1, gol spektakuler hingga VAR selamatkan tim tamu. 1. Rio Fahmi kartu merah. Bek orbitan Akademi Macan Kemayoran itu harus menerima pil pahit dengan mandi lebih cepat dari rekan-rekannya. Pasalnya, pria berusia 23 tahun itu diganjar kartu kuning kedua pada menit 60 setelah melanggar keras Yance Sayuri. Atas kartu merah yang didapatkannya, Macan Kemayoran akhirnya berjuang dengan 10 orang pemain di lapangan. 2. Gol roket Yance Sayuri. Pelanggaran keras atas dirinya dari Rio Fahmi nyatanya, seperti tidak berefek apapun di kaki saudara Yacop Sayuri itu. Pasalnya meski telapak sepatu Rio Fahmi tepat menekel pergelangan kakinya, Yance Sayuri tetap mampu membuat gol spektakuler. Dari luar kotak penalti, bek kiri Malut United itu menembak keras si kulit bundar tepat di pojok kiri, atas yang gagal dibendung oleh Carlos Eduardo. 3. Diving Maswell Souza. Di menit akhir, Jakmania sempat sumringah dengan keputusan wasit memberikan tendangan penalti untuk Macan Kemayoran. Maswell Souza terjatuh setelah tampak mendapat tackle kerasa dari bek lawan, hingga wasit dengan sigap menunjuk titik putih. Namun, sayangnya keputusan memberikan tendangan penalti kepada tim tuan rumah harus dibatalkan, karena disinyalir sebagai diving setelah melihat tayangan ulang melalui VAR. 2 kesempatan penalti gagal, Persib ditahan imbang PSIM di Super League, Bojan Hodak meradang. Persib Bandung harus pulang dengan 1 poin setelah ditahan imbang 1-1 oleh tim promosi PSIM Yogyakarta pada pekan ketiga Super League 2025-2026. Duel sengit ini, tuan rumah PSIM sempat mengejutkan dengan unggul lebih dulu lewat penalti De Valente pada menit ke-64. Keunggulan itu nyaris membawa mereka meraih kemenangan sensasional, sebelum bek Persib, Patricio Matricardi, menyelamatkan muka tim dengan sundulan di menit ke-96 usai menerima umpan matang dari Ramon Tank. Namun, kisah utama dari laga ini bukan hanya gol penyeimbang dramatis di masa tambahan waktu, melainkan 2 peluang emas dari titik putih yang terbuang sia-sia oleh Persib. Peluang pertama datang di menit ke-70. Uliam Barros, yang dipercaya menjadi algojo, gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya justru melambung tinggi di atas mistar gawang PSIM Yogyakarta. Kesempatan kedua datang saat laga benar-benar di ujung tanduk, menit 99. Kali ini giliran Mark Locke yang maju sebagai eksekutor. Sayangnya, tendangannya terbaca dengan sempurna oleh Cahya Supriyadi, yang tampil sebagai pahlawan PSIM di pertandingan itu. Pelatih Persib, Bojan Hodak, tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya.
Kami gagal memanfaatkan 2 penalti. Apa yang bisa saya katakan kalau dalam satu pertandingan ada 2 penalti yang tidak masuk? Ujar Bojan. Meski begitu, Bojan Hodak menilai anak asuhnya sudah tampil solid dalam bertahan. Selain penalti, saya rasa PSIM tidak banyak menciptakan peluang. Hanya 1 tembakan dari luar kotak penalti. Jadi secara pertahanan kami baik, ucap Bojan Hodak. Namun ia juga mengakui bahwa lini serang Persib belum dalam performa terbaiknya, terutama dalam hal penyelesaian akhir. Saya bahkan tak ingat kapan terakhir melihat 2 penalti gagal dalam satu pertandingan. Tapi kami bisa bangkit dan menunjukkan karakter yang sama seperti musim lalu. Hanya saja penyelesaian akhir kami belum cukup tajam, tegasnya.